Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Bagaimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Kakak yakin adik-adik pasti dalam keadaan yang sehat selalu karena Tuhan sangat cinta kepada kita semua. Nah, kita mau mengawali ibadah kita dengan menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo kita berdiri, kita mau menyanyikan dengan semangat lagu pujian ini. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya. Masih semangat memuji Tuhan, kita mau bilang, kita mau bergirang karena Tuhan Yesus amat cinta kepada kita. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Adik-adik, let us pray. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah memberikan cinta kasih dan kasih setia yang amat dalam kepada kami semua. Tuhan sudah memberikan perlindungan dan pertolongan pada kami sepanjang minggu ini. Kami mau mengikuti ibadah pada pagi ini. Kami mau menyanyi, mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman hari ini, pujian hari ini bisa terus menjadi bagian dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 2 ayat 10 yang diambil dari Alkitab kita berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ini yang sangat baik, yang semua baik karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua
dari semula telah Kau tetapkan. Hidup kita dalam rencana Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rancangan indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sudah amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sudah amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Story time. Hai, selamat pagi adik-adik. Shalom. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak ajak kita semua bisa berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah mengundang kami semua untuk beribadah bersama-sama. Saatnya Tuhan kami mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar melalui firman-Mu kami boleh semakin tahu dan mengerti cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami semua. Tolong kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tentu kita semua suka akan cerita. Oleh sebab itu, Allah meminta orang-orangnya untuk menulis banyak cerita di dalam Alkitab. Cerita-cerita di dalam Alkitab adalah benar. Mereka adalah orang-orang yang nyata dan melakukan hal-hal yang nyata pula. Ada hal-hal yang baik dan juga ada hal yang buruk. Kitab Kejadian menceritakan apa yang terjadi pada awalnya ketika Allah menciptakan dunia dan segala sesuatu yang hidup di dalamnya. Allah memberi Adam dan Hawa rumah yang indah. Dan Allah sendiri berjalan serta berbicara dengan mereka dalam Taman Eden. Tetapi pada suatu hari Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah dan merusak dunia Allah yang sempurna ini. Ketika mereka berdosa, mereka menunjukkan bahwa hati mereka telah menjadi jahat, sehingga mereka tidak dapat mempercayai Allah dengan baik. Dosa mereka mengubah dunia, adik-adik, dan setiap orang yang lahir setelah mereka lahir dengan hati yang berdosa.
Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa, tetapi Allah harus menghukum mereka karena dosa. Akan tetapi Allah juga memberikan kepada mereka janji yang luar biasa, bahwa suatu hari Ia akan mengirimkan juru selamat untuk menerima hukuman atas dosa mereka, sehingga mereka dapat hidup selamanya di sorga bersama dengan Allah. Beberapa waktu kemudian seluruh dunia telah diisi dengan orang-orang yang berdosa dan mereka tidak mengasihi Allah. Hanya ada seorang laki-laki yang mengasihi Allah dan ingin taat kepadanya. Allah memutuskan untuk menghancurkan setiap orang di bumi dan memulai lagi dengan laki-laki itu dan keluarganya. Quiz time. Apakah adik-adik tahu siapa laki-laki itu? Apakah Adam, Habel, Nuh, atau Abraham? Yes, betul. Dia adalah Nuh. Apa yang Allah gunakan untuk menghancurkan orang-orang yang jahat itu? Apakah gunung berapi, air bah, tanah longsor, atau bahkan tsunami? Betul. Allah menghukum orang-orang yang jahat itu dengan air bah. Apa yang Allah katakan kepada Nuh untuk melindungi keluarganya dan setiap jenis hewan? Apakah Allah berkata, buatlah sebuah batra, atau bangunlah rumah? Atau Allah menyuruh Nuh membeli payung atau bersembunyi di gunung? Iya, Allah menyuruh Nuh untuk membuat sebuah batra. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Apakah Nuh bersembunyi di gunung, percaya dan taat pada Allah, atau membeli payung, ataukah membuat sebuah batra? Yes, Nuh percaya dan taat kepada Allah, dan dia pun juga membuat sebuah bahtera. Setelah air bah itu menjadi kering, Allah berjanji tidak akan lagi menggunakan air untuk menghancurkan setiap orang di bumi. Apakah yang menjadi tanda pengingat dari janji Allah yang diletakkannya di langit? Apakah awan, bintang, bulan, atau pelangi? Ya, pelangi. Betul adik-adik. Melalui Nuh kita belajar bahwa Allah ingin agar kita percaya pada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Beberapa tahun kemudian Allah memilih satu dari keturunan Nuh untuk memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Keluarga orang itu akan menjadi keluarga Allah dan juru selamat Yesus Kristus akan muncul dari keluarga itu. Siapakah laki-laki yang dipilih oleh Allah itu? Apakah Adam, Abraham,
Nuh, atau Yakub? That's right. Allah memilih Abraham. Pertama kali Allah berbicara pada Abraham, Dia menyuruh Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke negeri yang baru. Abraham percaya. Abraham percaya pada Allah dan taat kepada Dia. Ketika Allah mengatakan kepada Abraham bahwa ia dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki dan banyak keturunan, Abraham percaya pada janji Allah. Allah memberikan Abraham dan Sarah seorang putra yang bernama Ishak. Suatu hari Allah mengatakan kepada Abraham untuk melakukan sesuatu hal yang sulit pada diri Ishak, anak yang sangat dia sayangi. Apakah itu adik-adik? Apakah mengusir Ishak dari rumah? Atau mengorbankan Ishak? Atau menyuruh Ishak untuk berburu singa? Atau mengutus Ishak ke medan perang? Ternyata Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Abraham taat pada Allah, tetapi saat ia mengambil pisau untuk menyembelih Ishak, Allah menghentikannya dan menyiapkan seekor domba. Sama seperti Allah menyiapkan domba untuk dikorbankan, Allah juga menyiapkan seorang juru selamat untuk segala dosa-dosa kita, yaitu Yesus. Ishak bertumbuh dewasa dan menikahi Ribkah. Mereka mempunyai 2 anak laki-laki. Siapakah nama anak Ishak dan Ribkah? Kain dan Habel kah? Yohanes dan Yakobus kah? Atau Matius dan Markus? Atau Esau dan Yakub? Good. Anak Ishak adalah Esau dan Yakub. Sayangnya, rumah Ishak bukanlah rumah yang bahagia. Anggota keluarganya tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Setiap anggota hidup dengan keinginannya masing-masing. Itulah yang menyebabkan timbulnya masalah, adik-adik. Tetapi walaupun keluarga Ishak melakukan dosa, Allah tetap mengerjakan maksudnya. Keluarga kita juga tidak sempurna, tetapi Allah memegang kendali dan mengerjakan maksudnya dalam setiap keluarga kita. Allah telah memilih Yakub untuk menjadi keluarganya, tetapi Yakub merencanakan kejahatan. Yakub berbohong untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Allah mengampuni Yakub, memberikan kepadanya hati yang beriman dan mengajarkannya untuk percaya dan taat kepadanya. Sama seperti Yakub, kita semua ada di dalam keluarga Allah. Bukan karena segala sesuatu yang kita lakukan, tetapi karena Allah memilih kita. Allah mengampuni kita, mengubah kita, dan melindungi kita. Allah juga bekerja melalui Yakub untuk menepati janjinya kepada Abraham, nenek moyang Yakub, bahwa dia akan memiliki banyak keturunan. Quiz time. Berapa banyak anak laki-laki yang Allah berikan kepada Yakub? Ayo, ada yang masih ingat?
Ataukah 6, 9, 12, atau 15? Yes! Yang menjawab 12 itu yang benar. Ya, Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Siapakah anak kesayangan Yakub? Ayo, siapa yang menjadi kesayangan Yakub? Yang jelas bukan Kak Weli, ya. Nah, apakah Yusuf, Ishak, Abraham, atau Habel? Yes, Yakub paling sayang pada Yusuf. Apakah yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepadanya? Apakah memukul Yusuf, menjual Yusuf, atau ketika Yusuf capek dipijet Yusufnya, atau menenggelamkan Yusuf? Saudara-saudara Yusuf iri kepadanya dan akhirnya menjual Yusuf. Walaupun Yusuf dijual di Mesir, dia tetap menjadi pekerja yang baik. Karena itu, Yusuf diangkat menjadi penanggung jawab rumah Potifar dan kemudian penanggung jawab di penjara. Bukannya menjadi marah dan kecewa, ia tetap percaya dan taat pada Allah serta bekerja dengan keras. Bagaimana Yusuf dapat menjelaskan mimpi Firaun? Apakah Yusuf banyak belajar, banyak membaca, banyak berpikir, atau Allah memberikan kemampuan itu kepadanya? Betul adik-adik, Allah itu memberikan kemampuan untuk menjelaskan mimpi Firaun kepada Yusuf. Dan seperti yang dikatakan oleh Yusuf, Allah melakukannya. Allah memberikan 7 tahun yang berlimpah dengan hasil panen dan diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Firaun kemudian mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Karena Firaun membutuhkan seorang yang bijaksana untuk melakukan persiapan untuk melewati bencana kelaparan. Dan dia melihat, Firaun melihat bahwa Yusuf mendapat hikmat dari Allah. Ketika saudara-saudara Yusuf datang untuk membeli gandum dan Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya siapa diri sebenarnya, mereka pun menjadi sangat ketakutan. Adik-adik tahu mengapa saudara Yusuf ketakutan? Apakah karena Yusuf kelihatan galak? Ataukah mereka takut Yusuf akan balas dendam? Ataukah mereka memang penakut? Atau mereka sedang lapar adik-adik? Namun Yusuf memaafkan mereka. Mereka mungkin takut Yusuf akan balas dendam. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf memaafkan mereka. Karena Yusuf tahu bahwa Allah yang mengontrol hidup Yusuf. Yusuf tahu bahwa Allah menggunakan kejahatan mereka untuk melaksanakan maksud Allah kepada Yusuf dan keluarganya. Ayah Yusuf yaitu Yakub pindah bersama keluarganya ke Mesir karena disitulah Allah ingin keluarganya hidup untuk sementara waktu. Allah berjanji pada Yakub bahwa suatu hari nanti
Allah akan membawa mereka kembali ke Kanaan, tanah yang Allah janjikan pada mereka. Adik-adik, kita melihat bahwa Allah memelihara umatnya dari bencana kelaparan. Semua tokoh dari masa perjanjian lama ini termasuk di dalam keluarga Allah. Tetapi siapakah keluarga Allah pada masa sekarang ini? Keluarga Allah adalah orang Kristen. Jika engkau percaya pada Yesus dan mempercayai Dia untuk menebus semua dosamu, kamu adalah orang Kristen dan engkau termasuk dalam keluarga Allah. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mengasihi dan percaya pada Yesus? Bagaimana? Betul, dengan taat pada perintah Allah. Itu juga adalah cara keluarga Allah pada masa perjanjian lama menunjukkan kasih mereka pada Allah. Mereka mempercayai apa yang Allah katakan. Mereka mempercayai Dia untuk melakukan apa yang Allah janjikan. Dan mereka pun taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang biasa yang Allah panggil untuk hidup sesuai cara yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, di manakah keluarga Allah sekarang? Keluarga Allah ada di seluruh dunia. Allah telah memanggil mereka dari berbagai penjuru untuk menjadi keluarganya. Keluarga Allah termasuk semua orang Kristen yang tinggal di bumi dan orang-orang yang telah pergi untuk tinggal bersamanya di surga. Itu berarti kita yang ada di sini yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anggota keluarga Allah. Memory verse. Adik-adik, minggu ini kita akan bermain kuis. Ya, kuis untuk mencocokkan ayat hafalan dengan alamatnya di Alkitab. Siap ya adik-adik ya? Di manakah letak ayat berikut ini? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apakah di Mazmur 104 ayat 24 atau Efesus 1 ayat 4, Roma 5 ayat 8 atau Yohanes 14 ayat 21? Yes! Yang menjawab Roma 5 ayat 8 itu yang benar. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Ayo, di mana? Apakah alamatnya di Mazmur 104 ayat 24? Apakah Efesus 1 ayat 4 atau Roma 5 ayat 8 atau Yohanes 14 ayat 21? Ayo, siapa cepat adik-adik? Betul, yang menjawab Mazmur 104 ayat 24. Good job. Ayat selanjutnya ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, apakah di Mazmur 104 ayat 24 atau Efesus 1 ayat 4, Roma 8 ayat 28 atau Yohanes 14 ayat 21? Ayo cepat. Siapa? Ya,
Betul, Efesus 1 ayat 4 itu jawabannya. Ayat berikutnya, siap ya adik-adik ya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada yang sudah tahu? Oh, perlu pilihan ya. Apakah di Mazmur 104 ayat 24? Atau Efesus 1 ayat 4? Roma 8 ayat 28? Atau Yohanes 14 ayat 21? Yang mana? Betul, yang menjawab Roma 8 ayat 28. Good job adik-adik semua. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami semua. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat janji Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu baik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, kalau Allah memelihara keluarganya dan kita adalah keluarga Allah, mengapa hal-hal buruk bisa terjadi atas kita ya? Mengapa Allah tidak bisa melindungi kita dari penderitaan? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini mungkin sering terjadi ya adik-adik pada kita semua gitu ya. Adik-adik, anak-anak Tuhan menderita karena beberapa alasan. Yang pertama, tentu karena dosa. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, dunia yang indah ini menjadi rusak. Penderitaan dan kesulitan akibat dosa itu menjadi bagian di dalam hidup setiap kita. Seperti sakit penyakit, penderitaan karena bekerja, pertengkaran dengan sesama dan lainnya. Menjadi orang Kristen tidak melindungi kita dari kejahatan dunia ini ataupun dari konsekuensi alami dosa. Yang kedua, anak-anak Tuhan juga mungkin menderita karena mereka membawa berita Injil yang tidak ingin didengar oleh dunia, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Namun Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33. Kita bersyukur sebab pengharapan kita bukanlah pada dunia ini dan bukan juga pada kenikmatan dunia. Harapan kita ada di dalam Tuhan yang berkuasa atas dunia. Saat kita menjalani masa-masa yang susah dan sulit, ingat bahwa Tuhan dapat menggunakannya untuk membentuk karakter anak-anaknya. Song of the month. Yay! When we don't know the way to go, one thing we can know.
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.